Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Sahabat terkasih, setiap orang pasti ingin hidup diberkati. Kita ingin hidup tenang, keluarga baik, masa depan anak-anak terjamin. Tapi seringkali kita mencari berkat dengan cara yang salah. Kerja lebih keras, cari koneksi lebih luas, bahkan kadang kompromi. Mazmur 112 ini justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Berkat sejati tidak dimulai dari luar, tapi dari hati. Dari hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat terkasih, ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah. Dalam bahasa aslinya, ini bukan sekedar perasaan senang, tapi kondisi hidup yang diberkati secara utuh. Dan kunci pertama adalah takut akan Tuhan. Takut di sini bukan berarti ngeri atau terintimidasi. Ini bicara tentang sikap hormat, tunduk, dan menempatkan Tuhan di posisi tertinggi dalam hidup. Orang yang takut akan Tuhan tidak main-main dengan dosa, tidak mengambil jalan pintas yang salah, tidak menjadikan Tuhan sekedar formalitas. Dia hidup dengan kesadaran. Tuhan melihat, Tuhan penting, Tuhan utama. Seringkali kita ingin berkat, tapi tidak mau hidup takut Tuhan. Padahal firman ini jelas, berkat dimulai dari sana. Sahabat terkasih, bagian kedua dari ayat 1 berkata, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini menarik, bukan sekedar taat, tapi suka. Artinya firman Tuhan bukan beban. Perintah Tuhan bukan tekanan. Kehendak Tuhan justru menjadi kesukaan. Ini menunjukkan hati yang sudah selaras dengan Tuhan. Banyak orang taat karena terpaksa. Datang ke Tuhan karena butuh. Berdoa karena terdesak. Tapi orang yang diberkati adalah yang menikmati firman, rindu mendengarkan Tuhan, menemukan sukacita dalam kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita masih menikmati firman Tuhan? Atau kita hanya mencari Tuhan saat kita butuh? Sahabat terkasih, ada seorang ayah yang hidup sederhana. Tidak kaya, tapi dikenal sangat jujur dan takut akan Tuhan. Dia bekerja sebagai biasa, tidak punya jabatan tinggi, tidak punya pengaruh besar. Tapi ada satu hal yang konsisten. Setiap pagi dia membaca firman Tuhan dan berdoa. Anaknya pernah bertanya, "Pak, kenapa sih harus terus ikut Tuhan? Kita kan hidup biasa saja, tidak kaya." Ayahnya menjawab, "Bapak mungkin tidak bisa kasih kamu harta besar, tapi Bapak mau hidup benar supaya Tuhan yang memberkati hidupmu." Tahun-tahun berlalu, anaknya bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan berhasil dalam hidup. Bukan karena koneksi, bukan karena warisan, tapi karena fondasi yang dibangun, takut akan Tuhan. Dan saat anak itu dewasa, ia berkata, warisan terbesar dari Bapak bukan uang, tapi hidup yang takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, ayat 2 berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi.
angkatan orang benar akan diberkati. Ini luar biasa. Berkat dari hidup takut Tuhan tidak berhenti di diri kita, tapi mengalir ke generasi berikutnya. Ini prinsip rohani yang sering diabaikan. Hidup kita hari ini mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Cara kita hidup hari ini jadi contoh. Cara kita menghormati Tuhan jadi warisan. Cara kita mengambil keputusan jadi arah bagi generasi berikutnya. Sering kita fokus mengejar uang untuk anak, sekolah terbaik, fasilitas terbaik. Itu penting, tapi bukan yang utama. Firman ini menunjukkan warisan terbesar adalah hidup yang takut akan Tuhan. Anak cucu diberkati bukan karena kita sempurna, tapi karena kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur ini sederhana tapi dalam. Berkat bukan dimulai dari usaha manusia, strategi hidup, kekuatan sendiri, tapi dari satu hal, takut akan Tuhan dan mencintai firman-Nya. Hari ini kita diingatkan, jangan hanya cari berkat, tapi bangun hidup yang diberkati. Dan itu dimulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, ajari kami untuk hidup takut akan Engkau. Bukan hanya di kata, tapi dalam setiap keputusan kami. Berikan kami hati yang mencintai firman-Mu. Bukan karena terpaksa, tapi karena rindu. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi setelah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, hidup yang takut akan Tuhan mungkin tidak selalu terlihat besar di mata dunia, tetapi dampaknya kekal dan menjangkau generasi. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.